Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Sriamawati, NIM 0602192033. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarawan Islam yaitu Ibnu Khaldun. Riwayat hidup Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Nama kecilnya Abdurrahman, panggilan keluarganya Abu Zaid, gelarnya Waliuddin, dan nama populernya Ibnu Khaldun. Secara garis besar, sejarah hidup Ibnu Khaldun dapat dibagi menjadi 4 periode. Pertama, kelahiran, perkembangan hidup dan masa studinya. Kedua, karir politik. Ketiga, masa menulis. Dan keempat, tahap pemberi kuliah dan memimpin pengabdian tinggi. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau dididik dalam keluarga yang terkemuka dalam ilmu pengetahuan dan politik. Ibnu Khaldun mendapatkan pendidikan agama, bahasa, puisi, logika, dan filsafat dari gurunya walaupun lebih bersifat skolastik. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi saat berusia 74 tahun. Ibnu Khaldun dikubur di pemakaman Sufi di luar Bab al-Nasr, Kairo, Mesir. Metode sejarah Ibnu Khaldun. Dalam melakukan pengkajian filsafat sejarah, Ibnu Khaldun menggunakan metode utama berupa pengkajian berita-berita sejarah dan menggunakan metode takdil dan tajrib dalam mengkaji peristiwa sejarah. Ibnu Khaldun sebagai filosofi sejarah. Teori filsafat sejarah yang dibuat Ibnu Khaldun yaitu: pertama, teori perkembangan yang dipengaruhi faktor ekonomi, dampak alam terhadap masyarakat manusia, dan dampak agama terhadap filsafat sejarah. Kedua, hukum-hukum determinisme sejarah, yaitu hukum kausalitas peniruan dan perbedaan. Masa pendidikan Ibnu Khaldun. Konsep pendidikan. Pertama, pandangan tentang manusia didik. Ibnu Khaldun tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya. Ia lebih melihat manusia dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kedua, pandangan tentang ilmu. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 macam, yaitu ilmu lisan atau bahasa, ilmu naqih, dan ilmu aqih. Yang ketiga, metode pengajaran. Karir politik Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun terjun ke dunia politik pada masa usia muda. Menurut Wafi, alasan beliau terjun ke dunia politik dikarenakan: pertama, meninggalnya orang tua dan guru-gurunya yang disebabkan oleh wabah penyakit pes. Kedua, eksodusnya penduduk, termasuk para intelektual muslim, dari wilayah Tunisia ke wilayah Maghrib Jauh. Ibnu Khaldun berperan mengajak para pemimpin Arab atau Berber, penghuni padang rumput dan pegunungan mengadakan persekutuan politik dengan para penguasa patroli. Pengabdiannya pada dunia ilmu pengetahuan. 1. Masa-masa pengabdian pada ilmu di wilayah Maghrib. Pada masa ini, menurut Van Wassendoak, Ibnu Khaldun telah mencurahkan perhatiannya untuk mencari ilmu dengan cara yang jujur, sungguh-sungguh, dan mempunyai prinsip yang sangat kuat. Kedua, masa-masa pengabdian pada ilmu di wilayah Mesir. Kairo merupakan impian setiap orang, termasuk Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun melukiskan keindahan dan ketakjuban terhadap kota ini dalam At-Ta'rif halaman 246-248. Ia merasa bangga pernah berada di Kairo, karena sebelumnya ia hanya mendengar kemegahan Kairo berdasarkan cerita. Karya intelektual Ibnu Khaldun. Karya intelektual Ibnu Khaldun yaitu Kitab Al-Akhbar wa Diwan, Al-Mubtada' wa Al-Khabar fi Ayami Al-Arab wa Al-Jam wa Al-Barbar wa Man As-Sarhumin Zawi Al-Sultan Al-Akbar, atau kitab contoh-contoh dan rekaman tentang asal-usul dan peristiwa hari-hari Arab, Persia, Berber, dan orang-orang sejaman dengan mereka yang memiliki kekuasaan besar. Kitab ini dikenal dengan nama singkatnya yaitu Kitab Al-Ibar dan terdiri atas 6 jilid. Jilid pertama dari kitab ini terkenal dengan sebutan Muqaddimah, yang merupakan pengantar dari karya panjangnya pada bagian selanjutnya. Buku ini perihal contoh-contoh kumpulan sejarah asal-usul bangsa Arab atau Berber, sebuah karya empiris tentang sejarah bangsa Arab dan Berber.
Monumen Sejarawan Ibnu Khaldun. Patung perunggu Ibnu Khaldun di Museum Nasional Arab Amerika. Yang kedua, patung Ibnu Khaldun di pintu masuk Kasbah Hujaza Aljazair. Ketiga, patung dan alun-alun Ibnu Khaldun, Mohandesin, Kairo. Keempat, Ibnu Khaldun pada uang kertas 10 dinar Tunisia. Terima kasih kepada pendengar sekalian. Saya akhiri pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.